tapi mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berdiri sendiri. Bermakna katanya di sini, sedangkan sekarang pun susah untuk Papua maju, apatah lagi kalau dia keluar daripada Indonesia, untuk dia maju dan makmur tu agak lagi susah lah. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, itu Sum News ID. Anda boleh pergi ke channel Sum News ID, klik butang subscribe-nya, klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada channel iaitu Sum News ID. Jangan lupa guys, sangat bagus. So, tajuk yang kita mahu reaksyenkan hari ini iaitu katanya adalah 5 hal yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Ini berdampak pada keduanya. Wow, saya pun tak tahu lagi dan saya tak pernah lagi mereaksyenkan video ini. So, mari sama-sama kita tonton dan reaksyen bersama dengan Brozul Channel. Mari. Sum News ID. Dari dulu hingga sekarang, kita sering mendengar tentang provinsi yang merupakan bagian dari Indonesia yang ingin lepas dari NKRI. Dari yang sudah dilepaskan seperti Timur Leste, yang dapat dipertahankan seperti Aceh, hingga saat ini yang sedang membara ingin cepat-cepat melepaskan diri dari NKRI, yaitu Papua. Jika Papua lepas dari NKRI, pasti akan ada beberapa hal yang akan mungkin dapat merugikan kedua belah pihak. Kita ketahui bahwa setelah Papua dinyatakan menjadi bagian dari NKRI, adanya kehadiran kelompok kriminal bersenjata di Papua dan kehidupan di Papua yang belum setara dengan beberapa kota lain di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa Papua ingin merdeka. Menghadapi keadaan ini, pemerintah terus berupaya dengan melaksanakan hal defensif dan beberapa pendekatan. Meskipun hal ini tidak kunjung meredam gejolak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang bersikeras untuk memutuskan hubungan. Lalu, bagaimana? Apakah Papua akan dilepas seperti Timur Leste? Atau apakah Papua akan dipertahankan seperti Aceh? Jika Papua lepas dari NKRI, apa saja kerugian yang didapatkan dari kedua belah pihak? Berikut adalah beberapa kerugian yang akan dialami kedua belah pihak. Pertama, kehilangan objek wisata yang sangat memukau. Papua memang dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempunyai spot-spot kelas dunia yang sangat termasyhur namanya. Contohnya adalah Raja Ampat. Objek wisata ini dapat dikatakan sangat mahal dan bahkan untuk ukuran para bule. Maka dari itu, Raja Ampat mempunyai banyak sekali pemasukan untuk daerah dan negara. Saat Papua terlepas dari Indonesia, maka negara juga tidak lagi mempunyai kepemilikan atas aset-aset wisata tersebut. Bukan hanya kehilangan pendapatan, tapi juga para wisatawannya. Julukan Indonesia yang sangat kaya akan wisata akan cacat lantaran kehilangan salah satu penyokong terbaik. Namun, apakah terlepas dari Indonesia, Papua mampu mempertahankan wisatanya? Kita ketahui bahwa infrastruktur yang ada di sana berasal dari bantuan pemerintah Indonesia. Kehadiran wisatawan asing yang datang pun selama ini mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Jika Papua bisa mempertahankan wisatanya, mungkin membutuhkan waktu agar dapat melindungi wisatawan asing yang datang ke Papua. Yang kedua, Indonesia mungkin akan dimusuhi Amerika. Memerlukan usaha yang lama dan susah untuk Freeport dapat menambang di Papua. Konon katanya, di balik itu sampai ada misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno karena tidak ingin memberikan tambang Grasberg. Baru di kepemimpinan Soeharto, perusahaan tambang ini bisa menandatangani kontrak untuk mengeruk semuanya. Jika di tengah-tengah perjalanan kontrak tersebut, kemudian Papua memutuskan untuk lepas, tentu akan menjadi suatu yang buruk. Kontrak yang sudah ada mungkin bisa putus begitu saja. Hal ini karena tidak lagi antara Indonesia dan Amerika, tapi juga melibatkan Papua yang menjadi negara pemilik asli. Tentunya Amerika Serikat akan menelan kerugian jika kontraknya hangus, karena mereka tentu saja akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan. Bila hal ini sampai terjadi, mungkin hubungan Indonesia dan Amerika bisa memburuk. Jika hal ini melibatkan Papua, maka Papua bisa mengembangkan diri dari kerjasama ini tanpa campur tangan pihak Indonesia. Mungkin hal ini yang membuat Papua yakin ingin lepas dari NKRI. Yang ketiga, Papua akan sulit menjadi negara hebat. Memiliki modal tambang emas tampaknya belum cukup untuk menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Sebab memerlukan banyak aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya tentang pemasukan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur di tanah Papua belum terlalu merata, termasuk juga pasukan militer yang tampaknya tidak terlalu hebat.
Mempertimbangkan hal ini, Papua mungkin akan sulit mengejar negara-negara yang lain. Tapi, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Selain itu, karena tidak benar-benar menjadi negara yang kuat, mereka akan lebih mudah diintervensi mungkin saja oleh Amerika yang jelas-jelas masih tertarik dengan tambang emas mereka. Yang keempat, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan besar. Walaupun memberikan presentasi yang cukup kecil, tapi dana yang masuk dari pengolahan tambang privat dapat dikatakan besar, bisa mencapai triliunan. Bila Papua sampai benar-benar terpisah, maka Indonesia akan kehilangan sebanyak itu. Karena sudah terpisah, tentu pemerintah tidak akan ikut campur soal tambang emas di sana. Pemasukan dan kerjasama dengan negara lain akan kehilangan jika Papua lepas. Apakah pemerintah Indonesia akan rela melepaskan pemasukan besar itu? Apakah pemasukan besar sepenuhnya akan jatuh ke tangan Papua? Apakah Papua akan menjadi negara berkembang dengan pemasukan tersebut? Yang kelima, sulit untuk lebih makmur. Papua ingin terlepas dari Indonesia lantaran sangat yakin, bila terlepas mereka akan lebih makmur. Namun, bila benar-benar putus dengan Indonesia, apakah hal ini akan terjadi? Tentunya bisa iya dan bisa tidak. Namun, kemungkinan akan sulit. Papua tampaknya cukup sulit untuk bisa menjadi negara sendiri, karena masih banyak kekurangan dalam berbagai hal. Papua tentunya memerlukan SDM yang mumpuni untuk menjadi negara maju dan hebat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di sana masih belum merata. Negara perlu mengatur pemerintahannya yang kompeten. Kalau tidak, maka akan terjadi kesengsaraan. Lebih ditakutkan lagi adalah rakyat tidak sejalan dengan pemerintahan, sehingga akan memicu perpecahan. Kita ketahui bahwa selama ini pemerintah Indonesia berusaha untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun mungkin masih belum merata, termasuk Papua. Jika dibantu saja masih kekurangan, bagaimana jika berdiri sendiri? Mungkin Papua bisa berdiri sendiri, tapi mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berdiri sendiri. Bermakna katanya di sini, sedangkan sekarang pun susah untuk Papua maju, apatah lagi kalau dia keluar daripada Indonesia, untuk dia maju dan makmur tu, agak lagi susah lah, bertambah susah lagi lah. Itu yang dimasukkan oleh Sum News ID inilah. Gambaran kita bisa melihat Timur Leste. Timur Leste sebelumnya bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. Timur Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara pada tahun 1999. Baru resmi secara internasional pada tahun 2022. Kita bisa lihat butuh waktu yang lama untuk bisa diakui secara internasional jika Papua ingin lepas dari Indonesia. Kita tidak tahu, mungkin akan lebih cepat atau lebih lama dari Timur Leste untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Seperti diberitakan Kompas.com Minggu 5 Juli 2020, laporan resmi Bank Dunia tahun 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Timur Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timur Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Mengutip laporan United Nations Development Program, Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Sementara itu, mengutip data Timur Leste Economy Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timur Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Bayangkan guys, Timur Leste ni adalah salah satu negara yang ke-10 lah juga kita katakan yang paling termiskin di dunia. Sedangkan ialah di dunia ni ada 162 negara yang ada, tetapi Timur Leste adalah 152. Bayangkan, maknanya dia ke-10 yang termundur sekali. Oh yo, bottom 10 orang panggil. Ya Allah, sangat jauh tu guys. Macam mana itu yang kita tidak mahu akan terjadi pada Papua jugalah. Dan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah. Di sisi lain, Komisi Anti Korupsi Independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar, proses pengadaan publik masih buram. Kita bisa melihat keadaan Timur Leste hampir 23 tahun sejak lepas dari Indonesia, yang sampai saat ini masih berusaha untuk mengembangkan negaranya, termasuk infrastruktur yang ada di sana. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Sum News ID. Itu katanya adalah 5 hal yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Ini berdampak pada keduanya. So, kita tengok bagaimana. Yang pertama, jika Papua keluar daripada Indonesia,
pertamanya adalah Indonesia akan kehilangan tempat objek wisata yang sangat memukau yang ada di Papua guys. Kerana tempat wisata tersebut boleh menyumbang ekonomi negara juga untuk Indonesia. Bila hilangnya tempat wisata yang menarik, yang cantik begitu, maka ekonomi ataupun wang yang masuk untuk wisatanya akan berkuranglah kepada Indonesia. Bukannya terus tak ada banyak lagi tempat-tempat yang menarik yang ada di Indonesia, bukan setakat di Papua ni je, tapi banyak lagi tempat lain. Tetapi Papua ni adalah salah satu tempat yang wisata suka datang. Itu yang dimasukkan oleh admin. Dan yang keduanya adalah Indonesia mungkin dimusuhi Amerika, sebabnya kerana Amerika Syarikat akan hilang tambangnya yang ada di Papua. Begitulah. Itu saya tak berani nak komen banyak, tetapi anda boleh tahu dan nilaikan sendiri. Dan nombor 3 katanya Papua akan sulit menjadi negara hebat dari segi militer dan kemajuannya. Kita tahu Papua memang mengharapkan daripada TNI Indonesia ataupun militer-militer ataupun alutsista yang ada, yang sudah dikembangkan ataupun diremajakan oleh Indonesia. Yang kita tahu sekarang ni memang Indonesia adalah tangga yang ke-15 di dalam dunia. Jika Papua keluar daripada Indonesia, maka alutsista ataupun militer-militer yang hebat itu keluar jugalah. Memang tidak ada dimiliki oleh Papua lah. Itu yang dimasukkan oleh admin juga. Dan nombor 4, Indonesia akan kehilangan salah satu kemasukan besar. Apakah kemasukan besar itu? Katanya banyak benda-benda yang akan hilanglah daripada Papua tersebut, kerana Papua juga banyak menyumbangkan juga daripada segi ekonominya. Tetapi bagi saya, di Indonesia sangat besar. Bukan saja di Papua, mungkin ada di bahagian-bahagian ataupun di daerah-daerah lain pun banyak juga yang menyumbangkan ekonomi untuk Indonesia. Bukan saja di Papua, tetapi Papua adalah salah satu untuk penyumbang bagi iaitu ekonomi Indonesia juga. So, nombor 5 katanya sulit untuk lebih makmur dan sulit untuk menjadi lebih maju. Sebelum ini kita tahu walaupun Papua masih di dalam Indonesia juga, mereka pun sulit juga untuk makmur dan maju. Apabila mereka keluar lagi daripada Indonesia, maka bertambahlah sulit untuk mereka memajukan tempat mereka sendiri. Dan mereka sangat bergantung sebenarnya kepada Indonesia. Itu yang kita tahu. So guys, kita tengok contoh kepada Timor Leste lah, bagaimana apabila sudah keluar daripada Indonesia. Kita boleh katakan Timor Leste bottom 10 di dalam dunia guys. Negara yang kira nombor 10 yang termiskin ataupun negara yang termiskin di dalam dunia jugalah. Itu yang kita sangat kesiankan. Dan itulah yang kita tidak mahu terjadi juga kepada Papua jika ia keluar daripada Indonesia. So, saya minta maaf jika ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda tentang apa yang terjadi ini, iaitu 5 hal yang akan terjadi jika Papua lepas daripada Indonesia. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak di sisi anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.